Halo, assalamualaikum. Maaf banget ya sebelumnya karena reviewnya telat banget jadinya. Bukan apa-apa dan bukan kenapa-kenapa, tapi saya nungguin sesuatu dulu. Sesuatu yang pada ujungnya akan jadi penentu akhir sebuah keputusan dari Anda. Apakah layak Realme 7 ini dipinang atau tidak? Apakah sesuatu itu? Intro dulu ya. Realme 7 ini hadir dengan spek di atas kertas yang menarik ya. Jadi ponsel pertama yang pakai Helio G95 seakan jadi jaminan performanya ngacir. Dan ini adalah Realme number series pertama yang pakai NFC. Saya tahu banyak menilai Realme sudah berubah. Pricing memikat dengan spek menggiurkan nampaknya memang berhenti di Realme 5 series. Setelah itu pada bilang overpriced. Kalau disimak, harga resmi Realme 7 ini adalah Rp3.999.000. Dengan harga segitu dapat varian RAM 8GB dan storage 128GB, layar Full HD Plus IPS 90Hz, kemudian baterai 5000 mAh dengan 30W fast charging. Kameranya quad kamera plus 16 megapiksel selfie ya, dan jangan lupa juga NFC-nya tadi. Segitu kemahalan. Kalau gitu mari kita cek dulu harga dari Realme 7 ini di berbagai marketplace ya. Karena saya temukan termurah itu ada yang jual di angka 3,3 jutaan. Biasanya begitulah HP Realme di pasaran, selalu dijual di angka yang lebih murah dibandingkan harganya pas dirilis atau pas launching ya. Nah, lalu sebetulnya apa sih sesuatu yang saya sebut di awal tadi itu? Ini adalah jawabannya touch issue. Banyak orang yang bilang itu adalah ghost touch ya, walau sebetulnya istilah itu kurang tepat. Karena ghost touch itu adalah kalau kita nggak sentuh, tapi layar seperti ada yang mengoperasikan. Nah, saya nunggu software update dulu ya, jadinya berharap masalah ini sembuh dulu. Total, sudah 2 kali software update yang saya dapatkan dan hasilnya ada perbaikan sih. Walau memang ternyata touch issue-nya hanya mereda saja ya, tak hilang atau sembuh sepenuhnya. Untungnya, touch issue ini nggak berasa saat main game. Kok bisa? Saya juga nggak tahu pastinya kenapa. Mungkin karena tombol-tombol di PUBG Mobile itu gede, atau mungkin nggak kerasa saja karena saya terlalu fokus main. Yang jelas, kalau urusan performa buat ngegame, Realme 7 ini seriusan nggak ada masalah. Enak, smooth, nggak demam, lancar jaya. Settingannya mentok di balance ultra sih tetap ya, atau naikin grafik ke HD tapi frame rate-nya harus turun ke high. Saya rasa skor Antutunya juga memang sangat mewakili. Nah, layarnya ini untuk urusan reproduksi warna sih bagus, viewing angle-nya juga luas, jadi ya selain touch issue tadi, sebetulnya tidak ada problem lain sih. Kemudian, loudspeaker-nya mono, suaranya sebatas oke menurut saya, powernya kencang tapi nggak yang bagus-bagus amat. Buat kebutuhan multimedia sih ya usable lah ya. Nih kalau mau dengerin, silakan. Sebagaimana kita tahu, produk Realme yang ngandelin performa sekarang itu adalah Narzo series. Ada Narzo 20 Pro yang sama-sama pakai Helio G95. Jadi yang number series kira-kira menang di mana ya? Mungkin kamera? Bisa jadi, walau rasanya nggak jauh lebih bagus juga. Di kondisi outdoor sih kameranya perform dengan baik ya, tapi lain cerita saat di indoor. Kadang buat dapetin detail benda dari dekat saja, rasanya kurang bagus. Sementara kamera depannya punya masalah dengan backlight, satu hal yang lekat dengan kamera depan dari C series. Tapi C17 enggak deh. Jadi kenapa ya Realme 7 Pro ini masih mengalami hal yang sama dengan C11, C12, dan juga C15. Ayo dong Realme, tune lagi ya selfie-nya. Perekaman video sudah ada AIS juga, tapi batasannya sampai di Full HD 30 fps saja ya. Di atas itu AIS-nya mati. Kemudian ada mode Ultra Steady juga, namun sepengamatan saya hasilnya jadi kurang tajam. Saya cek hasilnya resolusinya sih di Full HD, tapi ketajamannya beda deh sama Full HD yang perekaman biasa. Di mata saya tuh kayak resolusi HD yang di stretch ya, atau di upscale. Yuklah, kita langsung simak saja hasilnya ya. Mangga.
back to shade my smile. Direkam di 4K, tapi nanti di render sih ke Full HD ya. Cuma mau lihat aja kalau di 4K processingnya gimana, karena kan lebih tinggi resolusinya, lebih berat processingnya, sama stabilisasi. Oke, kayak gini ya. Dah. Yang ini Full HD 30 fps, harusnya lebih stabil. Kayak gini meteringnya. Cek lagi ya, stabilisasi sama meteringnya. Please, exposure-nya juga. Ultra steady mode dinyalakan, menghadap ke silauan sore hari. Kamera depan ada backlight. Ya, di sini ada silau nih kelihatan. Ada cahaya normal. Lumayan ya. Stabilisasi. Oke, masih overexposure kelihatan. Backgroundnya silau banget. Tuh, silau ya. Untuk battery life, saya sih betah ya, dipakai intens dengan screen on time 6-7 jam. Battery life-nya bisa mencapai 38 sampai dengan 40 jam. Plus yang nggak ngerasain demam juga di HP ini. Jangan lupa tambahkan fakta bahwa smartphone ini punya NFC ya, jadi buat yang sering ngisi e-money-nya, ini sudah bisa. Jadi, kira-kira 3,3 jutaan worth it nggak? Saya mau bilang worth it sih sebetulnya, tapi pakai tanda bintang. Kalau nggak ada masalah di layarnya tadi ya. Color glass, time rolls on, enough to let me move on past, but Kameranya juga harusnya bisa lebih baik lagi sih menurut saya, dan sisanya dipakai buat sehari-hari. HP ini nyaman ya. Ukurannya pas bagi saya, layar 6,5 inci rasa-rasanya paling cocok buat saya. Bodinya pun tidak tebal meskipun baterainya besar ya, 5000 mAh. Mantap tuh. So, begitulah penilaian saya tentang Realme 7, HP yang punya performa bagus dan awet baterainya, namun sayang punya masalah krusial di layar dan kamera yang perlu peningkatan. Thanks yang buat tetap nonton walaupun reviewnya udah telat banget ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was wrong.